Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari PT IKA semester 5 reguler. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menganalisis kurikulum prototip yang merupakan mata kuliah inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Agung Rayanti, SPD, MPD. Baik teman-teman semua, langsung saja di sini ada beberapa penjelasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu tentang kurikulum prototip. Yang kedua, kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, ada perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum prototip. Yang keempat, ada implementasi kurikulum dalam pendidikan. Dan yang terakhir, implementasi kurikulum prototip di sekolah dasar. Langsung saja pada pembahasan yang pertama tentang pengertian kurikulum prototip. Apa itu kurikulum prototip? Kurikulum prototip merupakan kurikulum pilihan yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Nah, kurikulum prototip ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurtilas. Jika melihat dari kebijakan yang akan diambil para pengaku kebijakan nantinya, sebelum kurikulum nasional dievaluasi tahun 2024, satuan pendidikan diberikan beberapa pilihan kurikulum untuk diterapkan di sekolah. Kurikulum prototip ini diperuntukkan untuk yang pertama yaitu jenjang PAUD, RA, dan TK. Kemudian yang kedua ada jenjang SD atau SDLB. Kemudian SMP atau SMPLB, SMA, SMK. Nah, semuanya jadi akan terimbas oleh kurikulum prototip ini. Materi selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum prototip. Yang pertama, prototip pembelajaran kurikulum 2013 disusun menggunakan model pembelajaran discovery learning, sehingga dapat mendorong siswa untuk belajar, bereksperimen, dan mengkonstruksi pengetahuan baru dengan berkat pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, prototip perangkat pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik, integratif, dan pendekatan saintifik dalam merumuskan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013. Yang ketiga, media pembelajaran yang dipergunakan dalam prototip perangkat pembelajaran kurikulum 2013 seperti uang logam cukup mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari, sehingga mudah bagi guru atau siswa untuk mempersiapkan media tersebut. Kelebihan yang keempat yaitu penilaian dalam prototip perangkat pembelajaran kurikulum 2013 memiliki deskriptor dari indikator yang jelas, sehingga membantu guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa. Dan yang terakhir, pengembangan yang dialami siswa. Hal ini dapat menjadi sarana bagi guru mendeskripsikannya ke dalam melapor siswa. Dan teman-teman semua, di balik kelebihan ada kekurangan kurikulum prototip. Yang pertama itu, produk hanya terbatas pada tema 4, yaitu aku dan sekolahku. Dan subtema 1, yaitu tugas-tugas sekolahku untuk siswa kelas 2 SD. Yang kedua, prototip perangkat pembelajaran kurikulum 2013 hanya menggunakan salah satu model pembelajaran saintifik, yaitu model pembelajaran discovery learning. Yang ketiga, waktu kegiatan yang dituliskan dalam kurikulum ini, yaitu kurikulum prototip perangkat pembelajaran kurikulum 2013, harus disesuaikan oleh guru. Dan yang terakhir, guru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penilaian karena setiap siswa memiliki pencapaian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum prototip. Apa sih perbedaannya? Yang pertama yaitu di jenjang PAUD. Nah, di PAUD ini yang paling diutamakan yaitu bermain adalah sebagai proses belajar yang utama. Pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan anak PAUD. Jadi, pembelajaran proyek di sini disesuaikan dengan anak-anak PAUD. Membaca hal-hal yang ada di sekitar anak-anak PAUD itu apa. Jadi, proyek di sini tidak memberatkan bagi anak-anak PAUD. Nah, kita akan melanjutkan ke jenjang SD.
Pada jenjang SD, pengetahuan kompetensi yang berdasar dan pemahaman holistik, kemudian ada penggabungan antara pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS. Nah, selanjutnya ada materi bahasa Inggris yang menjadi materi pilihan di SD. Ada juga pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan karakter atau Pancasila. Dan bagaimana kurikulum prototip di tingkat SMP? Nah, kita akan membahasnya. Jadi, kalau di tingkat SMP menjadikan mata pelajaran informatika yang dulu TIK menjadi mata pelajaran wajib. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila minimal dilakukan 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Sedangkan pada jenjang SMA, MA, ini penjurusan dihilangkan. Kemudian di kelas 10, anak-anak sudah mempersiapkan pelajaran di kelas 11 dan 12 dalam hafal wajib, IPA, IPS, bahasa, dan juga keterampilan vokasi. Nah, yang paling seru banget nih, di akhir pembelajaran SMA itu ada surat menulis esai untuk lulusan. Pada jenjang SMK, walaupun sama dengan SMA ini, tetapi ada sedikit berbeda. Jadi, dunia kerja terlibat di sekolah. Kemudian, penerapan pembelajaran berbasis proyek juga dan ada yang mengucutkan nih. PPL dilaksanakan selama 6 bulan. Yang kita tahu biasanya PPL dilaksanakan selama 1 atau 2 bulan. Kemudian ada alokasi waktu khusus untuk penguatan Pancasila. Bagaimana dengan teman-teman disabilitas? Apakah ada kurikulum khusus pada tahun 2022? Nah, sama Mas Nadine ini disamakan. Jadi, pendidikan khusus hanya untuk yang mengalami hambatan intelektual. Untuk yang intelektual normal itu sama dengan reguler. Kemudian pembelajaran berbasis proyek dengan disesuaikan dengan keadaan disabilitas masing-masing di sekolah SLB yang ada di setiap wilayahnya. Baik teman-teman, materi selanjutnya tentang implementasi kurikulum prototip dalam pendidikan. Yang pertama, guru harus mau berubah dengan paradigma baru dan menguasai minimal 2 model pembelajaran, yaitu Project Based Learning atau PJBL dan Teaching at the Right Level. Yang kedua, tugas pengelola sekolah hanya satu yang diamanahkan oleh kurikulum prototip ini, yaitu melakukan analisa dan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan dengan fokus pada menumbuhkan karakter pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, implementasi kurikulum prototip di sekolah dasar. Implementasi kurikulum prototip khususnya dalam sekolah dasar yaitu sudah dikelompokkan menjadi 3 bagian, memiliki penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Nah, yang pertama, untuk memahami lingkungan sekitar dan mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Yang kedua, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Yang terakhir, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran berbasis proyek. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.